Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast kali ini dengan saya Lia Sari Andriana dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Senang sekali hari ini saya bisa menemani kalian dengan obrolan yang akan menambah wawasan kita dalam dunia pendidikan kali ini dengan tema cara mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar. Kali ini telah hadir bersama saya Ibu Leli, selaku guru MI yang pastinya punya banyak pengalaman inspiratif yang bisa beliau bagikan kali ini. Sebelum itu, mohon Ibu untuk memperkenalkan diri secara langsung agar pendengar bisa mengetahui siapa sebenarnya sosok inspiratif kita kali ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatul Laili. Biasanya anak-anak memanggil saya Bu Leli. Saya mengajar di MI Miftahul Ulum Tembok Rejo, Kota Pasuruan. Kebetulan untuk tahun ini saya mengajar di kelas 4. Baiklah, itu tadi perkenalan singkat dari narasumber kita kali ini. Sesuai dengan judul kali ini, kita akan membahas mengenai pembentukan karakter pada siswa sekolah dasar. Seperti yang kita tahu bahwa karakter adalah fondasi penting dalam pendidikan, apalagi untuk anak-anak SD yang sedang dalam masa pertumbuhan dan pembentukan diri. Jadi hari ini kita akan mendengar langsung pendapat dan pengalaman Ibu Leli tentang bagaimana guru bisa membentuk karakter anak pada sekolah dasar. Yang pertama, menurut Ibu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan karakter dan kenapa ini penting sekali untuk diajarkan kepada anak-anak sejak dini? Pendidikan karakter ini adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter anak atau untuk membentuk kepribadian anak. Nah, kenapa pendidikan karakter ini penting? Ya, memang penting. Pendidikan karakter ini diajarkan kepada anak di usia dini karena pendidikan karakter ini kan sebagai fondasi untuk membentuk karakter anak, untuk membentuk fondasi perilaku anak itu supaya anak itu mempunyai sikap yang menjadi individu yang berintegritas, empati dan bertanggung jawab. Begitu. Baik. Selanjutnya, menurut pengalaman Ibu, nilai-nilai apa saja yang paling penting ditanamkan pada anak SD? Ya, menurut saya ada 5 nilai yang penting. Pertama, ada sikap tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian rasa empati, kemudian ada jujur dan kerjasama. Itu nilai yang kita tanamkan di SD. 5 nilai itu yang penting, Mbak. Ya. Selanjutnya, saya ingin bertanya, bagaimana cara sederhana yang biasanya Ibu lakukan di kelas untuk menanamkan karakter? Mungkin ada contoh kebiasaan kecil sehari-hari. Sebenarnya simpel ya. Kalau di sekolah saya menanamkan pendidikan karakter itu dengan cara menyambut siswa. Di pagi hari, guru kebetulan kan ada jadwal guru piket. Nah, guru piket itu nanti di gerbang untuk menyambut anak datang. Gimana? Dengan cara mengucapkan salam. Kemudian salim. Nah, salimnya itu juga anak-anak sudah terbiasa. Pertama kita ajari salimnya tangan dua dibolak-balik gini. Jadi sekarang anak-anak sudah terbiasa. Dulu masih ngajari, ayo nak, assalamualaikum gini tangannya. Sekarang sudah Bu, gitu. Kemudian berjalan menunduk. Nah, ada Bu Guru begitu. Terus kalau di kelas itu kebiasaan di pagi hari ya. Kalau di kelas kita bisa menerapkan kerjasama. Misalnya kalau ada kita bentuk kelompok-kelompok untuk menanamkan sikap kerjasama antara kemudian rasa empati ya, itu aja. Selanjutnya, menurut Ibu, sejauh mana peran seorang guru sebagai teladan? Apakah sikap guru di kelas sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak? Sangat mempengaruhi karena usia anak SD itu kan mereka meniru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar kan gitu. Jadi kita sebagai seorang guru itu ya sangat mempengaruhi. Contoh kebiasaan gurunya kalau di kelas mereka tiru kan begitu. Ya jadi sikap seorang guru di kelas itu sangat mempengaruhi dengan pendidikan karakter siswa. Selanjutnya, apa kurang jelas? Misal contoh gini, kan ada guru sebagai suri teladan bagi muridnya. Nah, itu. Jadi mereka itu selalu melihat apa yang menjadi ciri khas gurunya gitu.
Saya juga pernah mendengar kata dosen saya, kalau kita menjadi guru, jangan pernah sekali-kali kita kayak tidak menepati janji. Nah, Atau betul, berbohong, betul. gitu. Jadi kita gini, misal ada reward. Ayo, kalau betul semua nanti Bu Guru kasih hadiah. Nah, misalnya ada yang betul 100 dapat 100 betul semua. Harus kita laksanakan karena itu juga mendidik karakter, menerapkan sikap apa? Jujur. Nah, sebisa masuknya hal yang kecil atau itu dikasih permen atau dikasih snack, yang penting ada reward untuk mereka, untuk semangat belajar, untuk motivasi, dan yang paling penting sikap jujur. Selanjutnya, untuk hasil yang lebih baik tentu perlu kerjasama itu. Bagaimana cara ibu melibatkan orang tua agar pendidikan karakter bisa berjalan antara rumah dan juga di sekolah? Dengan cara kita itu setiap pembelajaran kita lapor kepada siswa, kan sekarang sudah ada HP, ada WA grup. Nah, kita sebisa mungkin atau satu hari itu mesti ada laporan. Klik ini ketika apa waktunya bahasa Indonesia anak-anak praktek apa harus kita laporkan ke wali murid supaya mereka juga bisa memantau kegiatan anak-anak di sekolah gitu. Kemudian ada PR, kita share di grup, ada PR ini supaya apa? Supaya wali murid atau orang tua mereka itu bisa memantau gitu. Karena kalau tidak di-share, pernah saya lupa tidak nge-share ya, ada PR ini. Ya itu ada aja yang tidak mengerjakan karena orang tuanya tidak tahu. Kalau kita share kan otomatis orang tua bisa mendampingi anaknya belajar, bisa mengingatkan ayo dikerjakan PR-nya seperti itu. Selanjutnya, kalau kita berbicara tantangan, menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam membentuk karakter di era digital ini? Tantangan terbesar ya menurut saya ini media sosial atau sosmed ya. Kan sekarang anak itu sudah semua mulai dari kecil sudah pegang HP. Nah, HP atau media sosial ini kan anak sudah kenal TikTok, sudah kenal IG, sudah kenal Facebook ya. Yang paling besar itu kan di media sosial. Jadi, media sosial ini bisa mempengaruhi hal yang positif dan bisa mempengaruhi hal yang negatif. Tergantung bagaimana cara kita. Kalau misalnya kita mengarahkan yang positif ya hasilnya nanti anak kita menggunakan media sosial itu dengan positif. Kalau mengarahkan dengan negatif, otomatis hasilnya juga anak-anak kita kan menjadi tidak baik. Dengan cara gimana? Ya pendampingan dengan orang tua. Kalau di sekolah kan sudah dilarang pakai HP. Kalau usia SD loh ya Mbak. Kecuali kalau anak-anak itu ujian itu pakai HP boleh. Diperbolehkan ketika ujian saja. Kalau ujian itu sudah selesai sudah diambil lagi sama gurunya nanti pulang dikembalikan. Jadi kembali lagi dengan pantauan orang tua atau guru. Ini menggunakan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak itu yang penting. Selanjutnya, kalau boleh berbagi pengalaman, apakah ada momen inspiratif di kelas ketika Ibu merasa berhasil melihat murid menunjukkan karakter positif berkat bimbingan dari Ibu? Bisa. Murid saya itu ada kan anaknya itu cuek. Ada ketika ini momen ya. Anaknya itu cuek, dia pernah peduli dengan orang temannya itu tidak peduli. Nah, suatu ketika temannya itu butuh pertolongan, jatuh, nah ya, terus ditolong loh. Nah, ini berarti mempunyai rasa empati meskipun nggak peduli, tapi kan berarti punya rasa empati dengan teman satu. Yang kedua, anak ini sulit untuk kerjasama. Jadi misal saya bentuk kelompok ya, nah satu anak ini sulit untuk kerjasama, untuk berdiskusi dengan teman ini sulit. Nah, suatu ketika saya kasih waktu itu tugas IPAS, waktu itu tugas IPAS materi bagian-bagian mata. Saya suruh cari, ayo sampean cari bagian-bagian mata, kemudian fungsinya apa gitu ya, tak kelompok dicari dulu. Nah, ternyata anak ini bisa menunjukkan kepemimpinannya dalam kelompok. Nah, itu termasuk momen inspiratif untuk teman. Ya, saya kan langsung ternyata anak ini bisa gitu loh. Nah, itu. Jadi anak ini kan sulit untuk kerjasama, kok tiba-tiba waktu pelajaran IPAS itu waktu itu loh kok ada menonjol lah waktu itu bisa menjadi pemimpin teman-temannya, nah menunjukkan rasa empati ke teman-temannya juga. Nah, itu menurut saya sebagai inspiratif.
Yang terakhir, pesan Ibu untuk mahasiswa calon guru. Menurut Ibu, keterampilan apa yang paling penting untuk dimiliki kami sebagai mahasiswa agar siap membentuk karakter anak Oke. SD? Yang terutama itu ya perilaku kita supaya bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa kita gitu. Gimana dia itu tadi dengan cara menunjukkan kebiasaan dengan baik, kan mereka itu melihat meskipun kita tidak ngomong. Contohnya tadi ada bu guru, meskipun kok ada bu guru kok apa tetap. Nah, awalnya seperti itu kan. Kalau kita sudah menunjukkan kebiasaan yang baik kepada mereka, mereka akan segan sendiri. Isi bu, seperti itu. Jadi penting. Jadi kita harus menunjukkan perilaku yang baik kepada mereka dan bisa menjadi contoh yang baik bagi murid kita. Begitu. Ucapannya juga harus dijaga. Kemudian, ya itu tadi hal sekecilnya tadi, misalnya kita bilang, ayo kalau nanti betul semua atau bisa menjawab pertanyaannya bu guru, nanti bu guru kasih reward, kasih hadiah. Misalnya ada yang jawab, harus kita tepati, begitu. Yang kedua, kalau nggak kerjakan PR nanti tak bu guru kasih sanksi. Nah itu harus dilakukan. Kenapa? Kita konsekuensi dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian kita menunjukkan mencontohkan sikap yang jujur seperti itu. Ya itu tadi, memberikan contoh yang baik, kemudian memberikan perilaku yang baik dan yang menjadi kebiasaan kita. Otomatis nanti mereka meniru gitu loh. Baiklah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Leli atas pendapat dan cerita inspiratifnya. Dari obrolan ini, kita bisa belajar jika pendidikan karakter di sekolah dasar bukan sekedar teori, melainkan praktik nyata dalam keseharian anak yang dibangun melalui teladan guru, kebiasaan kecil yang konsisten, dan kolaborasi dengan orang tua. Tantangan zaman digital menuntut guru untuk kreatif, sabar, dan mampu beradaptasi. Bagi calon guru, kunci utamanya adalah menjadi sosok teladan yang mendidik dengan hati. Untuk sahabat pendengar, terutama mahasiswa calon guru, semoga obrolan kali ini bisa menjadi bekal berharga agar kita bisa lebih siap untuk membentuk generasi yang berkarakter dan cerdas menuju Indonesia maju. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat pendengar sudah setia menyimak, dan juga terima kasih kepada Ibu Leli atas waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat mendidik dengan hati. Saya Lia Lestari Andriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.